Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang ibu-ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Dan terima kasih sekali pada kesempatan kali ini ibu-ibu bisa mengikuti nanti apa yang akan saya sampaikan. Nggih, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Kelihatan? Apakah sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Nggih, Bapak dan Ibu, dalam acara kita pada siang hari ini adalah merupakan bagian dari aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan kali ini nanti kita akan berbagi berkaitan dengan praktek baik yang saya lakukan. Ada dua hal yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Kemudian yang kedua, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut di kelas saya. Adapun pemahaman konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif dan contoh kontekstual yang sudah ada di sekolah saya. Yang pertama adalah tentang teori disiplin positif. Yang kedua, tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nanti akan dibahas hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang ketujuh, tentang segitiga restitusi. Nah, yang pertama, tentang teori disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Disiplin positif merupakan proses pembelajaran dan pendekatan dalam mendidik murid untuk dapat melakukan kontrol dirinya dan dapat membentuk kepercayaan diri menjadi manusia yang mempunyai karakter yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid melalui motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik, tidak bergantung pada hal lain seperti karena hukuman, kenyamanan, maupun penghargaan. Disiplin positif untuk membentuk karakter-karakter yang mewujudkan nilai-nilai luhur kebajikan universal melalui pembiasaan dan keteladanan. Contoh kontekstual yang sudah dilakukan di sekolah. Yang pertama, pembiasaan salam, senyum, dan sapa setiap pagi ketika datang ke sekolah. Yang kedua, upacara atau apel. Yang ketiga, kerja bakti kebersihan sekolah. Yang keempat, kegiatan keagamaan. Yang kelima, kantin kejujuran. Yang keenam, kegiatan literasi. Yang ketujuh, kegiatan P5. Yang kedelapan, P3 dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Ini semua yang sudah dilakukan di SMP Negeri 9 Salatiga. Semuanya menggunakan pembiasaan dan keteladanan. Konsep kunci yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal ini ada di beberapa institusi atau organisasi. Adapun di sini contohnya, misalkan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa nilai kebajikan.
Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Kemudian dari IBO Primary Years Program atau PYP. Nilai-nilai kebajikan universalnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian melalui 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation, IHF. Nilai-nilai kebajikan universalnya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Contoh nilai-nilai universal di dalam profil pelajar Pancasila yang sudah dilakukan di SMP Negeri 9 Salatiga, pelaksanaan P5 untuk meningkatkan dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya, gaya hidup berkelanjutan untuk mengembangkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, dan kreatif. Penerapan P3 di dalam pembelajaran. Konsep kunci yang ketiga, motivasi perilaku manusia, adanya hukuman dan penghargaan. Manusia melakukan sesuatu, pasti ada motivasi atau hal yang mendorongnya. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi internal. Contohnya, hukuman, misalkan menghukum anak keluar kelas karena tidak mengerjakan tugas. Penghargaan, misalkan memberikan hadiah, misal uang bagi yang nilainya 100. Keduanya merupakan motivasi eksternal dan bukan kesadaran dari murid sendiri. Motivasi internal yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena melakukan sesuatu didorong dari dalam dirinya sehingga berlaku dalam jangka yang panjang. Sedangkan hukuman maupun penghargaan atau imbalan tidak akan berpengaruh dalam jangka panjang atau bersifat sesaat saja. Konsep kunci yang keempat, kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis maupun biologis. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Dari 2 sampai dengan 5 kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan psikologis. Nah, di sini akan kami jelaskan berkaitan dengan masing-masing kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan.
Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya, jika ada kasus murid yang mencuri bekal temannya, setelah ditanya kemudian murid menjawab, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak seperti ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi, dia akan menjawab ketika mencuri bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi murid tersebut adalah kebutuhan untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi dalam kasus murid yang mencuri bekal temannya, ketika ditanya, kemudian dia menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, sehingga dia ingin mencoba makanan yang baru. Kebutuhan dasar yang keempat, yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Nah, dalam kasus murid yang mencuri bekal temannya, setelah ditanya, murid tersebut akan menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia itu lucu. Nah, itu untuk kebutuhan dasar kesenangan. Selanjutnya untuk kebutuhan dasar penguasaan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Dalam kasus ini, jika anak mencuri bekal temannya dan dia menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kunci yang kelima, posisi restitusi, pada posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, adapun perbedaannya ketika guru sebagai posisi kontrol penghukum adalah menggunakan hukuman fisik maupun verbal, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini akan mengatakan, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini untuk penghukum. Kemudian untuk posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut,
menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kalimatnya adalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu untuk membuat rasa bersalah. Berikutnya, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kalimat yang sering digunakan, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini sebagai teman, jadi posisinya dia membantu murid untuk melakukan sesuatu. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi selalu dikembalikan kepada peraturan atau konsekuensi. Posisi yang terakhir adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalimat yang sering digunakan adalah apa yang kita yakini, kemudian mengembalikannya ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, posisi manajer ini adalah yang paling disarankan untuk dilaksanakan ketika kita memberikan restitusi kepada murid kita. Ya. Untuk kunci yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama di dalam kelas. Nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Adapun pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, prosesnya adalah yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas kalimatnya adalah seperti berikut, saling menghormati, bertanggung jawab, peduli lingkungan, berkomitmen terhadap setiap tugas, selalu bersikap positif, ataupun nilai-nilai universal yang bisa dimasukkan ke dalam kalimat keyakinan kelas. Kemudian untuk kunci budaya positif yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan memudahkan para guru dalam melakukan proses untuk menyiapkan muridnya untuk melakukan restitusi. Proses 3 tahapan segitiga restitusi berdasarkan pada prinsip-prinsip utama teori kontrol, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku pasti memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki keyakinan yang sudah disepakati bersama. Adapun contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita berada dalam posisi segitiga restitusi, di mana untuk menstabilkan identitas, kita bisa menyampaikan kepada anak,
berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu untuk contoh kalimat menstabilkan identitas. Kemudian untuk kalimat yang validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian untuk kalimat pada tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ini bisa kondisi di kelas atau di keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itulah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya saya akan berbagi pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep kunci dari budaya positif. Nanti akan saya sampaikan yang pertama, pengalaman penerapan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang kedua, akan saya sampaikan tentang respon murid. Kemudian yang ketiga, refleksi saya setelah melakukan penerapan konsep-konsep kunci budaya positif. Kemudian rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya. Pengalaman penerapan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Nah, yang pertama saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Kemudian bagaimana pelaksanaan keyakinan kelas tersebut. Kemudian nanti juga akan saya sampaikan motivasi perilaku manusia yang paling tepat. Kemudian penanganan jika ada murid yang melakukan penyimpangan keyakinan kelas. Nanti di sini ada segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, dan posisi kontrol guru sebagai apa. Keyakinan kelas. Proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, pada saat awal pembelajaran, saya meminta siswa untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama. Saya membuat secara berkelompok untuk membuat keyakinan kelas. Dari masing-masing kelompok ini akan memberikan idenya untuk keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Kemudian di sini anak-anak menuliskan di dalam selembar kertas dalam setiap kelompoknya mengenai keyakinan kelas yang disepakati dalam kelompok. Setelah itu, baru setiap kelompok mempresentasikan bagaimana hasil keyakinan kelas dalam kelompoknya. Setelah setiap kelompok mempresentasikan, maka guru akan memandu untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati dalam kelas. Gitu. Kemudian saya lanjutkan dengan penegasan keyakinan kelas. Yang pertama, anak saya minta untuk menempelkan hasil keyakinan kelasnya di mading, di dinding kelas, baik di depan maupun berada di belakang kelas. Nah, selain itu, penegasan keyakinan kelas, saya juga meminta salah satu anak untuk membuatkan flyernya sehingga bisa dikirim di grup WA. Nah, di sini untuk mengingatkan kembali ketika posisinya daring atau ketika saya meminta tugasnya dalam bentuk online, sehingga anak bisa melihat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian pelaksanaan keyakinan kelas. Nah, yang pertama untuk salam, senyum, dan sapa. Memang sekolah kita sudah menerapkan salam, senyum, sapa ketika berada di luar kelas dan pada saat penyambutan anak-anak masuk ke dalam sekolah. Nah, selain itu saya juga berupaya
untuk membuat anak-anak selalu terbiasa salam senyum sapa ketika berada di dalam kelas. Nah, ini merupakan suatu pembiasaan dan keteladanan, dan konsep kunci yang saya gunakan di sini adalah ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan keyakinan kelas yang saya terapkan di sini adalah saling menghormati dan selalu bersikap positif. Jadi keyakinan kelas yang saya gunakan di sini sesuai dengan kesepakatan di kelas. Kemudian pada saat awal pembelajaran, karena ada jam pertama, sehingga pasti anak saya minta untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian hormat bendera dan menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian tentu saja untuk kedisiplinan, saya juga akan mengabsen anak. Nah, ini membutuhkan pembiasaan dan keteladanan. Karena kalau sekali saja kita tidak melakukan hal tersebut pada saat jam pertama ataupun pergantian jam, biasanya kalau pergantian jam absensi saja yang saya lakukan. Jadi tidak berdoa dan hormat bendera lagi. Maka anak akan bingung lagi ya, karena kebiasaan harus dilaksanakan setiap hari. Nah, konsep kunci yang saya pakai di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas yang saya gunakan untuk pembiasaan adalah saling menghormati dan selalu bersikap positif. Kemudian peduli lingkungan. Nah, di dalam kelas itu terkadang kita melihat anak-anak dengan cueknya, melihat sampah di sekitarnya. Sehingga pada saat saya masuk di dalam kelas, baik pada awal pembelajaran maupun di tengah pembelajaran, saya minta anak untuk melihat di sekelilingnya, kemudian membersihkan sekitarnya. Kemudian anak-anak juga saya minta untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga pembelajaran itu memang kondisi kelas adalah kondisi yang bersih, sehingga nyaman digunakan untuk belajar. Nah, selain itu di kelas yang saya ampu, di kelas 7B ini contohnya, karena di depannya masih ada tanaman sedikit, dan ketika saya masuk di dalam kelas itu, terkadang tanamannya terlihat sangat kering sekali. Jadi saya meminta untuk anak-anak bisa menyiramnya terlebih dahulu. Nah, ini membutuhkan pembiasaan, karena sekali saja tidak dilaksanakan, maka anak tersebut juga akan teledor lagi. Gitu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal dan disiplin positif yang saya terapkan di sini. Nah, keyakinan kelasnya adalah peduli lingkungan, karena memang kesepakatan dari keyakinan kelas itu salah satunya adalah peduli lingkungan. Kemudian kegiatan pembelajaran, saya selalu menyelipkan profil pelajar Pancasila di dalam kegiatan pembelajaran. Saya meminta anak untuk selalu aktif, bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Jangan takut untuk salah gitu. Kemudian anak juga berlatih berbicara di depan teman-temannya. Kemudian juga anak saya minta untuk melakukan hal-hal yang bisa dikatakan untuk memunculkan kemandirian dan kreativitas anak. Nah, di sini juga membutuhkan pembiasaan dan keteladanan. Nah, di sini konsep kuncinya ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian keyakinan kelasnya selalu bersikap positif, tanggung jawab, berkomitmen terhadap tugas. Nah, kemudian masih di kegiatan pembelajaran. Nah, di sini contohnya ketika anak-anak melakukan percobaan, saya minta untuk anak lebih kreatif, dan terus terang saja meskipun dalam kelompok saya tetap mengutamakan anak juga mandiri ya. Jadi tidak hanya kerjasamanya, tapi kemandiriannya juga bisa muncul di sini gitu. Nah, di sini juga membutuhkan pembiasaan dan keteladanan. Nilai-nilai kebajikan universal dan disiplin positif yang saya terapkan di sini. Dan keyakinan kelasnya adalah selalu bersikap positif, tanggung jawab, berkomitmen terhadap tugas. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia ternyata untuk motivasi eksternal itu tidak efektif. Jadi saya juga mencobanya. Yang pertama, ketika anak saya beri hukuman karena dia tidak memperhatikan pembelajaran, kemudian saya beri hukuman untuk maju ke depan,
sehingga dia bisa menjelaskan apa yang akan saya sampaikan dengan detail. Kalau tidak bisa menjelaskan, saya hukum di situ terus. Itu pernah saya lakukan. Kemudian juga ketika anak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya mencoba memberikan mereka penghargaan atau hadiah. Waktu itu berupa uang. Nah, ternyata itu tidak efektif. Nah, ini bisa dilihat dari tanggapan murid yang saya beri hukuman, ya. Ketika saya bertanya, bagaimana perasaanmu saat diberi hukuman karena melakukan pelanggaran? Nah, dia juga mengatakan saya merasa bersalah saat saya dihukum. Apakah kamu akan mengulangi kesalahan dengan melanggar kembali setelah diberi hukuman? Dia menjawabnya saya tidak tahu, berarti kan ragu-ragu. Apa saran kamu supaya murid memiliki kesadaran diri untuk tidak melanggar aturan agar tidak mengulangi hal buruk lagi? Nah, ini memang bervariasi untuk jawabannya. Jadi ini memang salah satu contoh yang saya cantumkan di sini untuk pendapat anak yang pernah saya beri hukuman. Kemudian tanggapan murid akan penghargaan atau hadiah. Bagaimana perasaanmu saat diberi penghargaan atau hadiah pada saat aktif dalam pembelajaran? Dia mengatakan sangat senang dan semakin semangat. Apakah kamu akan tetap aktif di kelas meskipun tidak diberi penghargaan atau hadiah? Dia menjawab ya, agar mendapat nilai tambahan. Berarti ada implikasi lainnya. Apa saran kamu supaya murid memiliki kesadaran diri untuk lebih aktif di kelas dengan diberi nilai tambahan atau hadiah? Nah, ini masing-masing anak tanggapannya berbeda. Saya mencoba untuk anak yang tidak saya beri hukuman maupun tidak saya beri penghargaan, bagaimana pendapat mereka tentang hukuman maupun penghargaan. Nah, ini yang menarik. Ada yang menjawab, bagaimana perasaanmu saat diberi hukuman karena melakukan pelanggaran? Menyesal. Apa kamu tidak mengulangi kesalahan dengan melanggar kembali setelah diberi hukuman? Insya Allah tidak. Apa saran kamu supaya murid memiliki kesadaran diri untuk tidak melanggar aturan, tetap menjaga keyakinan dan saling mengingatkan? Kemudian berkaitan dengan penghargaan. Bagaimana perasaanmu saat diberi penghargaan atau hadiah pada saat aktif dalam pembelajaran? Biasa saja. Apakah kamu akan tetap aktif di kelas meskipun tidak diberi penghargaan atau hadiah? Ya, saya akan tetap aktif. Apa saran kamu supaya murid memiliki kesadaran diri untuk lebih aktif di kelas, membuat pelajaran jadi seru, contoh melakukan praktek atau uji coba. Dan dari hasil tanggapan atau refleksi anak ini, saya jadi mengetahui bahwa memang ada anak yang ketika diberi hukuman, dia akan bisa lebih baik lagi. Tetapi ada juga anak yang ketika diberi hukuman, itu dia tidak akan berpengaruh. Dan yang selanjutnya ketika diberi penghargaan ada yang lebih semangat. Tetapi ketika diberi penghargaan ada juga yang biasa saja. Jadi untuk masing-masing anak itu mempunyai keunikan tersendiri, berbeda-beda. Sehingga guru harus tahu bagaimana cara memperlakukan anak. Tetapi dari segi ini, hukuman maupun penghargaan itu efeknya tidak merupakan efek yang panjang. Jadi hanya sementara saja. Misalkan penghargaan itu efeknya itu anak lebih aktif lagi, itu ternyata hanya sementara. Nanti kalau tidak diberi penghargaan, dia tidak aktif lagi. Ataupun hukuman. Hukuman juga anak ketika dihukum pada saat itu bisa baik. Nah, setelah hukumannya sudah selesai begitu ya, kadang dia melakukan pelanggaran lagi begitu. Nah, kemudian motivasi perilaku apa yang lebih efektif? Yaitu motivasi perilaku yang internal yang paling efektif. Internal itu artinya berada dalam kesadaran dirinya. Jadi dia sadar sendiri. Ketika melakukan sesuatu, dia sadar untuk melakukannya, bahwa dia butuh untuk belajar, dia butuh untuk bekerja sama dengan temannya, dia butuh sopan santun dengan temannya, butuh sopan santun dengan gurunya, butuh berkreativitas di dalam pembelajarannya. Nah, ini yang akan lebih bertahan lama. Jadi tidak hanya karena hukuman maupun penghargaan, sehingga anak lebih aktif, kreatif, kemudian juga mandiri, dan bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Nah, penanganan saat murid melakukan penyimpangan keyakinan kelas.
saya melakukan segitiga restitusi. Karena di sini saya menemukan salah satu kasus, yaitu murid makan pada saat pembelajaran. Nah, pada saat murid makan di dalam pembelajaran, kemudian saya mencoba untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, setelah saya melakukan segitiga restitusi, saya mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhinya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau kesehatan. Mengapa seperti itu? Nanti kita saksikan di dalam tayangan videonya. Kemudian di sini saya memposisikan diri sebagai posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai manajer. Mari kita lihat tayangan video ketika saya melakukan segitiga restitusi dengan anak kelas 7B.
dalam aktivitas ini atau melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam itu ya Hafiz ya. Oke, sekarang aku boleh istirahat. Terima kasih. Nah, ini video tanggapan murid yang saya lakukan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Fakih dari kelas 7B. Saya menyesal karena melanggar keyakinan di kelas 7B. Karena saya memakan gelas saat ujian. Saya menjalan jalan pintas pada kelas 5. Nah, ini tanggapan murid, selain saya minta videonya, dia juga untuk menuliskan. Jadi memang dia menyesal, tapi ya agak menyesal, kemudian mencari solusinya, permasalahan yang membuat kamu melakukan pelanggaran keyakinan kelas setelah berdialog dengan guru, insya Allah tidak. Apakah kamu akan mengulangi kesalahan dengan melanggar keyakinan kelas? Juga insya Allah tidak. Apa saran kamu supaya murid memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan keyakinan kelas? Jangan mengulangi kesalahan yang kalian buat. Nah, di sini pengamatan perilaku murid setelah dilakukan segitiga restitusi. Hasil pemantauan guru, murid sudah tidak melakukan pelanggaran yang pernah dilakukan, makan pada saat pembelajaran. Kemudian pada setiap pertemuan pembelajaran, guru menanyakan solusi dari permasalahan yang dialami murid tersebut yang menjadi alasan sehingga melakukan pelanggaran. Guru selalu mengingatkan kembali keyakinan kelas. Nah, respon murid dari penerapan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama, nanti tanggapan murid selama pelaksanaan budaya positif di kelas. Yang kedua, hasil pengamatan guru. Yang ketiga, kesimpulan respon murid. Nah, tanggapan murid selama melaksanakan budaya positif secara keseluruhan adalah anak-anak masih ada yang melaksanakan keyakinan kelas sudah baik, tapi ada juga yang belum baik melaksanakan keyakinan kelasnya. Nah, saya memberikan tanggapan murid di kelas 7B berupa form, sehingga saya mengetahui masing-masing jawaban dari anak-anak. Nah, di sini ada tanggapan murid, salah satu murid untuk pelaksanaan budaya positif. Setelah melakukan perilaku positif dan membuat keyakinan kelas, membuat lebih tentram dan lebih bisa memberdayakan perilaku kepada orang lain dan tidak hanya teman hidup dan kelas lain-lainnya. Dan saya telah melakukan keyakinan kelas dan bersama kelas 7B dan adanya keyakinan kelas kamu jadi lebih baik dan lebih menjaga sikap positif dan semoga lebih baik lagi dan tidak ada yang melanggar lagi dan beberapa melanggar dan diajak wawancara nanti. Nah, hasil pengamatan guru, murid sudah mulai melaksanakan budaya positif dengan mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Meskipun ada murid yang masih melakukan pelanggaran. Murid yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas segera dilakukan segitiga restitusi, sehingga bisa kembali melaksanakan keyakinan kelas. Pengamatan dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan dan 1 minggu hanya bertemu sebanyak 2 kali, sehingga perlu dilakukan secara terus-menerus. Kesimpulannya, respon murid akan budaya positif melalui konsep-konsep dalam modul budaya positif sangat baik, akan tetapi masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan perlunya guru melakukan pembiasaan dan keteladanan, serta konsistensi dalam melaksanakannya. Refleksi saya dari penerapan konsep-konsep dalam modul budaya positif. Dari peristiwa, jadi saya menggunakan refleksi model 4P. Pengalaman kegiatan-kegiatan yang lebih berpihak kepada murid dengan melakukan pembiasaan dan keteladanan dalam melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Hal baik yang saya alami yaitu saya menjadi lebih memahami apa sebenarnya kebutuhan murid ketika melakukan penyimpangan dari keyakinan kelas, sehingga murid akan dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Hambatan atau kesulitan saya adalah tidak semua murid
dapat melaksanakan disiplin positif secara konsisten. Masih ada murid yang melakukan penyimpangan keyakinan kelas, sehingga guru harus selalu mengingatkan keyakinan kelas sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Perasaan, ketika menerapkan aksi nyata mengenai budaya positif, saya merasa sangat tertantang dengan hal baru yang saya lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas. Kemudian jika ada murid yang menyimpang, dilakukan segitiga restitusi untuk dapat memberikan penguatan kepada murid tersebut. Pembelajaran. Pada proses ini, pelajaran yang saya dapatkan adalah saya masih harus banyak belajar dalam memahami karakter murid saya dan konsistensi dalam melakukan pembiasaan dan keteladanan disiplin positif. Hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini yaitu saya terkadang masih acuh terhadap permasalahan yang dialami murid saya. Penerapan. Hal yang bisa saya lakukan dengan lebih baik di masa mendatang adalah saya akan lebih konsisten dalam melaksanakan budaya positif dan berupaya lebih mengenal karakter murid saya, sehingga akan lebih mengetahui kebutuhan dasar dari murid saya. Hal ini akan mempermudah saya ketika ada penyimpangan dari keyakinan kelas yang dibuat. Aksi atau tindakan yang saya lakukan setelah melaksanakan budaya positif di kelas saya, maka saya akan berupaya untuk berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan kepada rekan guru, dan harapannya rekan guru juga akan melakukan hal yang sama, sehingga akan terbentuk budaya positif yang lebih luas, yaitu di tingkat sekolah. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, konsistensi dalam melaksanakan disiplin positif, memahami karakteristik murid sehingga akan lebih mengetahui kebutuhan dasarnya, memantau pelaksanaan keyakinan kelas dengan membuat jurnal pelaksanaan keyakinan kelas, murid mengisi buku harian kebajikan atau buji, mengajak rekan guru atau warga sekolah untuk bersama-sama melaksanakan disiplin positif sehingga menjadi budaya positif di sekolah, melibatkan orang tua dalam menyusun keyakinan kelas atau sekolah, membentuk agen perubahan kelas atau teman sebaya yang dapat membawa perubahan positif. Hal ini yang rencananya akan saya lakukan untuk perbaikan dari budaya positif yang sudah saya lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kami penyampaian tentang konsep kunci budaya positif dan penerapan yang sudah saya lakukan, sudah saya sampaikan, sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah Bapak dan Ibu ada hal yang akan ditanyakan terlebih dahulu? Monggo. Saya tanya Bu Tias. Ibu Giarti, monggo, silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tias karena dari presentasi yang panjenengan sampaikan hari ini banyak sekali yang saya peroleh, terutama tentang keyakinan kelas. Nah, tadi saya lihat dari presentasi yang Bu Tias sampaikan bahwa keyakinan kelas itu dibuat secara berkelompok, nggih. Kemudian nanti disampaikan, nah gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah pada saat berkelompok itu sudah semua mewakili keyakinan kelas yang dibuat oleh per anak atau hanya dalam kelompok-kelompok itu saja, Bu Tias? Karena itu mungkin nanti bisa kami jadikan contoh untuk membuat keyakinan kelas di kelas kami. Matur nuwun. Terima kasih Bu Giarti. Ya, dari yang saya lakukan ketika membuat keyakinan kelas itu saya membuat anak secara berkelompok itu tujuannya supaya anak-anak bisa berdiskusi dari kelompoknya. Jadi masing-masing anak itu kan akan memberikan argumennya tentang keyakinan kelas yang akan dilakukan di kelas atau yang akan disepakati bersama. Tapi sebelumnya saya menjelaskan tentang keyakinan kelas itu apa. Karena kan kalau kita lihat keyakinan kelas yang
tadi sudah saya sampaikan, itu kan berupa nilai-nilai kebajikan universal seperti bersikap positif, bertanggung jawab, peduli lingkungan, seperti itu nggih. Nah, jadi saya pahamkan dulu kepada anak-anak berkaitan dengan keyakinan kelas yang dibuat bahwa nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal yang harus dicantumkan di situ. Nah, setelah itu anak-anak dan pendapatnya yang disepakati dalam kelompok. Setelah disepakati dalam kelompok, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Masing-masing kelompok saya minta untuk menulis depan, supaya nanti ada, kalau hanya dibacakan saja kan mungkin lupa. Sehingga saya minta menulis di papan tulis untuk hasil keyakinan kelasnya, kemudian kelompok lain yang keyakinan kelasnya sudah sama dengan kelompok yang sudah disampaikan di depan, itu tinggal menambahi saja yang belum. Seperti itu, Bu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemilahan ya, karena kan ada poin-poin yang sama ketika anak itu menuliskan keyakinan kelas gitu. Sehingga kalau yang poin-poinnya sama dijadikan satu, kemudian dibentuk keyakinan kelas yang tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak juga nanti pelaksanaannya akan susah. Begitu Bugi yang saya lakukan kemarin. Mungkin butuh perbaikan juga karena baru mencoba, tahap mencoba. Nggih, bagus Bu, nggih. Mungkin bisa kami tiru untuk kelas kami gitu. Matur nuwun. Nggih Bugi, matur nuwun. Monggo Bu Hari. Ya Bu Tias, terima kasih atas waktunya. Tadi kan Bu Tias menyampaikan kalau di kelasnya dibuat keyakinan, ada yang dibuat flyer, terus ditempel-tempel di kelas gitu kan ya Bu. Lah pertanyaan saya, apa bedanya keyakinan kelas dengan aturan tata tertib kelas itu sama kesepakatan kelas? Apakah sama atau beda? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hari. Ya, dari keyakinan kelas itu kalau perbedaan dengan kesepakatan dan aturan-aturan kelas itu tentu saja berbeda. Saya juga menyadarinya ketika saya belajar modul tentang budaya positif ini. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan kesepakatan. Jadi kalau boleh dikatakan di breakdown dari keyakinan kelas itu di breakdown menjadi kesepakatan kelas, kemudian dari kesepakatan kelas di breakdown lagi menjadi aturan-aturan. Jadi kalau kita lihat di keyakinan kelas itu kan kalimatnya tidak ada yang menunjukkan anak tidak boleh A, anak tidak boleh B. Jika misalkan, jika anak, contohnya jika anak menggunakan HP pada saat pembelajaran yang tidak diminta menggunakan HP, maka HP-nya disita, misalkan ada ancaman seperti itu. Jadi di keyakinan kelas memang tidak ada. Tapi kemudian dari keyakinan kelas, misalkan dari saling menghormati, di breakdown menjadi kesepakatan kelas. Dari keyakinan kelas kita yang saling menghormati itu tadi, maka untuk kesepakatan di kelas kita apa? Bagaimana kalau anak-anak itu ada yang tidak menghormati temannya, ada yang ngatain temannya, tidak santun sama temannya, atau mengatakan sesuatu yang tidak baik ke temannya, nanti akan ada apa? Misalkan tidak di sini kan tidak diminta dalam bentuk hukuman, jadi paling tidak menyadarkan anak itu anak harus diberi apa begitu. Kemudian setelah itu di breakdown lagi menjadi aturan-aturan kelas gitu. Jadi aturan kelas itu lebih spesifik lagi. Jadi contohnya yang mungkin saya lakukan dulu, jadi kalau misalkan anak membawa HP atau menggunakan HP pada saat pelajaran saya dan saya tidak membutuhkan HP, maka HP-nya saya sita dan nanti diambil pada saat sudah selesai pembelajaran dan sebagainya, misalkan seperti itu. Itu yang bisa saya jawab Ibu Hari. Ya, kalau ada teman lain yang bisa menanggapi atau berarti keyakinan sama aturannya tadi disampaikan di awal pembelajaran Bu, atau bagaimana? Ya, disampaikan di awal pembelajaran. Jadi sebelum kita pembelajaran atau di awal ini ya, awal semester. Di awal semester akan lebih bagus lagi kalau kita lakukannya di awal tahun pelajaran. Bu. Nah, Ya, tapi Bu. ini juga membutuhkan pembiasaan.
yang luar biasa, nggih. Kadang gurunya sendiri juga jenuh gitu. Oh iya. Tapi lama-kelamaan kalau kita lakukan ya karena saya melaksanakan budaya positif ini saya coba implementasikan selama 1 bulan, pastinya waktunya kan sangat kurang, nggih. Jadi nanti dilakukan untuk bulan berikutnya, dan seterusnya. Semoga bisa istiqomah di situ gitu, nggih. Nggih, oke, terima kasih jawabannya Bu. Mungkin besok bisa saya contoh di mapel saya. Nggih, terima kasih Bu Hari. Nggih, Nggih. sama-sama. Ya. Terima kasih. Monggo Bu Rani. Halo Bu Rani, ingin bertanya? Nggih, baik, terima kasih kesempatannya Monggo. Bu Tias. Saya mau izin bertanya, terkait dengan segitiga restitusi, itu kan ada beberapa tahapan yang harus ditempuh. Apakah seluruh tahapan itu harus dilaksanakan atau boleh beberapa yang dihilangkan? Karena mengingat Nyun Sewu saya hubungkan dengan mapel saya karena saya bimbingan konseling dan hanya 1 jam pelajaran, apakah mungkin segitiga restitusi itu dapat dilaksanakan hanya dalam 1 jam pelajaran saja? Terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Berkaitan dengan segitiga restitusi itu merupakan tahapan yang tidak boleh dibolak-balik, nggih. Jadi itu suatu urutan. Yang pertama, tahapan pertama tadi kita kan harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, berkaitan dengan menanyakan kembali keyakinan kelas yang ada. Nah, untuk tahapannya itu tidak boleh dilukir gitu ya, karena itu bukan suatu siklus gitu. Kemudian untuk tahapannya itu juga bisa dilaksanakan, misalkan idealnya memang dari tahap 1, 2, dan 3 gitu. Idealnya dilaksanakan semuanya. Tetapi kita melihat karakter dari anak. Terkadang anak itu hanya dikandani saja, Mas, ingat keyakinan kelasnya enggak? Itu anak kan sudah bisa. Tetapi ketika posisinya dalam kondisi anak itu sangat marah gitu ya, mungkin marah dengan temannya karena melakukan sesuatu hal, kemudian dia melakukan pelanggaran dan masih ada emosi di dalam dirinya, maka tahapannya harus diikuti semuanya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai dengan menanyakan keyakinan. Jadi kita lihat juga karakter anak dan permasalahannya seperti apa. Kalau masalahnya ringan, tidak perlu kita melakukan segitiga restitusi dari awal sampai dengan akhir. Kemudian berkaitan dengan waktu pelaksanaannya. Memang kalau kita laksanakan pada saat jam pelajaran, itu tentu saja akan mengganggu pelajaran. Sehingga akan lebih baik kalau pada saat yang posisinya itu posisinya tidak terlalu gaduh. Jadi mungkin kemarin yang saya laksanakan itu ketika anak mengerjakan tugas yang saya berikan, anak yang lain mengerjakan tugas yang saya berikan, kemudian anak yang melakukan kesalahan itu saya panggil. Memang waktu itu posisinya di dalam kelas, tetapi yang lainnya kan bisa tenang. Nah, akan lebih baik lagi ketika kita mencari posisi yang lebih tenang lagi, jadi di luar jam pelajaran. Kita kan nggak mungkin ya meninggalkan anak, kemudian mengambil satu anak, kemudian kita bawa ke ruang lain, kalau di kelas tidak ada yang mengkondisikan gitu. Jadi pernah saya juga melakukan, itu saya lakukan di waktu jam istirahat dan saya mencari tempat yang benar-benar tenang. Kemudian baru saya melakukan segitiga restitusi ke anak tersebut. Jadi memang kalau dalam jam pelajaran ya, padahal anak-anak itu kesalahan di dalam kelas itu kan tidak hanya 1-2 anak nih, kadang beberapa anak gitu. Jadi bisa dilaksanakan di kelas, tetapi kondisinya harus dilihat dulu kelasnya seperti apa. Bisa juga akan lebih baik juga dilaksanakan di luar kelas, mencari tempat yang lebih tenang sehingga anak bisa bercerita dengan lebih leluasa di situ, begitu. Dan dari yang saya lakukan ketika segitiga restitusi dari video yang saya tayangkan itu, saya juga agak ternyata anak itu makan di kelas itu kan alasannya karena cacingan gitu. Yang tadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat yang tayangan tadi itu karena cacingan. Berarti kan kebutuhannya bukan lagi dia ingin bebas makan di kelas, tetapi kebutuhannya sudah kebutuhan hidupnya dia, kebutuhan untuk bertahan hidup karena
cacingnya ini kan memakan makanannya, jadi dia merasa lapar terus gitu. Kemudian saya pantau setiap pertemuan, karena kan setiap hari juga saya tidak bertemu anak itu. Setiap pertemuan saya tanya, gimana, kamu sudah periksa atau belum? Kemudian juga merespon, ternyata itu sebelumnya sudah diperiksakan, tetapi dalam jangka, jadi diperiksakannya itu pas waktu liburan semester kenaikan kelas. Nah, habis itu nggak diperiksakan lagi, dan dia minum obat ini, obat cacing, yang dibeli di warung. Padahal obat cacing itu kan ada aturannya gitu nggih. Nah, jadi anak itu kalau di kelas itu memang seperti apa ya, anak ngantukan gitu ya. Dan dia memang merasa lapar terus gitu. Terus akhirnya setelah saya lakukan segitiga restitusi, saya tanyai setiap saya bertemu, gimana perkembangannya, sudah diperiksakan ibu atau belum? Nah, dia menjawab sudah diperiksakan. Nah, gimana hasilnya? Kemarin baru dites Bu, gitu kan saya saya minta untuk tes fesesnya supaya benar-benar cacingnya itu biar hilang gitu. Karena diperiksakan ke dokter karena awalnya itu katanya cacingan. Seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi itu sebenarnya kita semakin mengetahui alasan anak-anak itu melakukan kesalahan dan kita merasa lebih dekat. Ya, saya sendiri merasa lebih dekat. Oh, anak ini kondisinya seperti ini gitu. Terkadang kalau saya tidak melakukan segitiga restitusi, mungkin saya langsung marah ya. Wah, kamu kok makan di kelas, tidak menghargai saya, dan sebagainya. Nah, ini ternyata ada anak-anak yang seperti itu, istilahnya anak-anak yang seperti ini bisa ditulungi gitu. Gitu, Bu Rani. Oke, baik Bu Tias. Berarti kalau saya sebagai guru BK itu bisa menerapkannya sebenarnya melalui konseling, nggih? Bisa dimodifikasi melalui konseling. Lagi, nggih. Iya, betul. Terima kasih Bu Tias, sangat membantu. Sama-sama Bu Rani. Bapak Ibu, mungkin ada lagi? Ibu Tari? Oke, terima kasih Bu Tias atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini sudah di penghujung acara ya, Bu ya? Atau masih ada lagi? Iya, sudah. Okay. Nah, sepertinya sudah. Iya, kalau ini sudah di penghujung acara, saya tidak bertanya lagi Bu, tetapi saya akan mengapresiasi tentang apa yang disampaikan oleh Bu Tias tadi. Apresiasi sekali kepada Bu Tias yang telah menjelaskan secara panjang lebar tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah, mulai dari pembuatan keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi, dan lain sebagainya. Apresiasi pula kepada Bu Tias yang telah menerapkan budaya positif di kelas, dan itu bisa menjadi rujukan bagi kami semua untuk menerapkan budaya positif yang sama. Jadi begini Bu Tias dan ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua, memang kami telah mempelajari materi ini di PMM, tetapi belum sepenuhnya kami pahami karena memang kami tidak bisa tanya kemudian ada yang menjawab seperti ini. Nah, setelah Bu Tias sampaikan materi budaya positif dalam forum ini sangat membantu sekali bagi kami, khususnya saya, untuk penerapan budaya positif di sekolah. Terutama tadi Bu Tias, saya sangat terbantu sekali tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya baru tahu ini Bu Tias ketika keyakinan kelas itu harus dirumuskan dengan kalimat positif. Biasanya kan kita hanya membuat kita buat keyakinan kelas. Nah, rumusan kalimatnya juga hampir sama dengan peraturan kelas atau dengan peraturan sekolah semacam itu. Ternyata dengan kami berada di forum ini, kami tahu bahwa keyakinan kelas itu harus dirumuskan dengan kalimat positif juga. Kemudian untuk segitiga restitusi ini bisa membantu sekali dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik semacam itu. Jadi kita tidak serta-merta marah dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh peserta didik, tetapi kita jadi tahu mengapa dia melakukan hal itu. Seperti contohnya tadi yang telah
dilakukan oleh Bu Tias, ternyata anak itu memang membuat kesalahan bukan gara-gara memang anak itu nakal, tetapi karena ada alasan di balik itu semua, seperti itu. Terima kasih Bu Tias yang telah memberikan pencerahan kepada kami semua tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan ataupun bagi yang belum melaksanakan supaya lekas untuk melaksanakannya. Seperti itu. Dan saya kira memang untuk pelaksanaan budaya positif ini kita semua jangan jemu-jemu untuk mengingatkan peserta didik kita. Biasanya sekali diingatkan, besok lupa lagi. Maka kita harus seperti yang telah Bu Tias tadi sampaikan, harus mengingatkannya secara berulang-ulang, ya. Ketika kita bertemu anak, kita tanyai dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Tias. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih Bu Tari. Terima kasih ibu-ibu semuanya sudah ikut dalam sesi berbagi saya, dan terima kasih sekali atas pertanyaan dan masukannya. Kemudian nanti ini memang budaya positif ini paling tidak bisa dilaksanakan di dalam diri kita sendiri, kemudian di dalam kelas kita, kelas yang kita ampu, kemudian nantinya kalau semua guru sudah melaksanakan budaya positif di kelasnya, pastilah nanti semuanya warga sekolah bisa melaksanakan budaya positif. Harapannya memang disiplin positif ini akan membudaya di dalam sekolah kita, sehingga menjadi budaya positif. Terima kasih sekali atas waktu yang diluangkan oleh ibu-ibu semuanya, semoga menjadi amal ibadah ibu semuanya, dan semoga mencerahkan. Oke, saya akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.